Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Umdatumila. Saya dari Prodi PIAUD semester 4. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya sebagai konselor untuk memberikan solusi yang terbaik kepada pasien saya. Baik, mari kita lihat video ini. Baik, Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi tentang adik saya yang memang anaknya rewel dan sulit dikendalikan, Mbak. Baik, sebelum mengetahui lebih detail, boleh saya mengisi identitas nama anaknya? Boleh. Nama lengkapnya? Aditya. Tempat tanggal lahir? Probolinggo, 10 Agustus 2019. Usia 4 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan TK di mana? Alamat Desa Monang. Status dalam keluarga Anak ketiga. Dari berapa saudara? Dari 3 bersaudara. Baik, saya izin mengisi identitas orang tuanya. Nama ayah? Pak Ali. Ibu Yulianti. Usia ayah 54. Usia ibu 50. Pendidikan ayah SD. Ibu SD juga. Pekerjaannya ayah petani. Pekerjaannya ibu Rumah tangga. Terus status ayah kawin, cerai atau cerai mati? Masih suami istri. Berarti masih kawin ya. Kawin. Ibu juga ya. Ya. Alamat ayah Sumber Bendo. Alamat ibu Monang. Punya saudara kandung atau saudara tiri? Punya. Nama lengkap kakak Sulistiawati. Kakak kedua Bu Aminarti. Kakak ketiga? Enggak, cuman 3 bersaudara. Ya. Usia kakak pertama Sulistiawati Kurang lebih 48. Yang kakak kedua Kurang lebih 53. Pendidikan kakak yang pertama SD. Kakak yang kedua SD juga. Pekerjaan kakak Ibu rumah tangga. Pekerjaan kakak kedua Ibu rumah tangga juga. sama. Berarti urutan keluarga kakak yang pertama anak pertama dari 3 bersaudara. Ini anak kedua ya. Sudah mengisi identitasnya. Bisa tolong dijelaskan permasalahannya adiknya Mbak bagaimana? Adik saya itu susah makan. Kalau disuruh belajar dia uring-uringan. Terus juga anaknya bandel, susah dibilangin. Saya bingung, anak ini kayak gimana, saya harus seperti apa supaya ini anak rajin belajar, nafsu makan bertambah, dan juga ngurangin main dia sama teman-temannya. Saya harap Mbak memberikan solusi yang baik untuk saya yang memang sulit mengatur anak ini. Begitu, Mbak. Kalau menurut saya Mbak ya, adiknya Mbak yang pertama permasalahannya yang susah makan ya. Susah makan itu mengajak orang tuanya itu harus pandai berkreatif lah dalam mengatur pola makannya anak. Seperti misalnya anak pertama ini makannya biasa pola makannya itu biasa, misalnya bentuk nasinya itu biasa, Mbak itu harus berkreatif seperti membentuk makanannya, entah itu dibentuk segitiga nasinya, terus
sayurannya itu apa dikasih mata, wortel sebagai mata gitu. Sekiranya anak itu berinisiatif penasaran, kok ini makanannya ini kok lucu ya, pengen nyoba gitu, agar anak itu bisa makan teratur lah gitu. Permasalahan yang kedua, adiknya mbak sulit untuk belajar itu nggak usah dipaksa mbak. Kalau memang anak itu nggak mau belajar ya sudah, jangan sampai memarahi anak, karena kalau anak sering dimarahi mereka akan tantrum. Kalau mereka sudah tidak mau belajar ya sudah, yang penting mbak sudah berusaha untuk menyarankan untuk belajar. Kalau memang dia tidak mau ya sudah, memang kalau anak-anak itu seperti itu gitu. Jadi tidak usah terlalu dipaksakan untuk belajar, takut anak itu merasa tertekan gitu mbak. Ya enggak apa-apa sih meskipun disuruh belajar, tapi menurut mbak itu belajar kan demi kebaikan dia, biar dia itu bisa di sekolahnya. Tapi kalau kemampuannya anak itu memang seperti itu ya sudah, enggak apa-apa gitu. Nanti pasti ada jalannya juga, anak itu ingin tahu lah. Terus yang kedua, mbak bisa belajar itu dengan biar anak itu tidak boring dalam belajarnya, biar yang enggak itu aja, mbak bisa belajar dengan cara membuat media apa gitu di rumahnya. Di YouTube kan banyak, mbak bisa lihat sudah media-media sambil bermain, biar anak itu punya bersemangat lah dalam belajar sambil bermain gitu. Terus permasalahan yang nomor 3 itu kan adiknya mbak bandel kan, susah dibilangin. Ya namanya juga anak-anak ya seperti itu, ada juga yang nurut, ada juga yang ya susah dibilangin seperti itu. Ya kalau menurut saya cara mengatasinya itu jangan, kalau ditegur itu dengan baik, dengan cara halus, jangan sampai dibentak gitu loh mbak. Kalau dibentak itu nanti anak itu pasti akan terus menahan kalau mau ngomong itu, mau mengungkapkan sesuatu pada orang tuanya itu pasti takut. Karena kenapa? Takut dimarahin gitu kan. Jadi kalau misalnya susah dibilangin itu dengan cara yang halus, lemah lembut gitu. Apalagi kalau anak itu menangis sambil menahan emosi. Nah itu mbak harus gimana caranya jika anak itu emosi dengan marah, misalnya marah sama temennya gitu. Lah gurunya sudah memberitahu gak boleh nakal-nakal, gak boleh mukul, harus tahan emosi. Gurunya misalnya gak sanggup, lah mbak itu harus di rumah melatih emosinya anak gitu. Terus mengasih tahu ke anak itu dengan lemah lembut agar anak itu bisa sabar. Nah, terus ketika anak itu sudah reda emosinya, baru mbak tanyakan permasalahannya apa sebabnya, kenapa kok nangis, kenapa kok sampai emosi gitu. Itu tidak apa-apa kalau anaknya sudah reda emosinya. Tapi kalau masih belum reda emosinya, mbak jangan tanya dulu, mbak istilahnya dialem dulu lah anaknya gitu. Nah, itu menurut saya ya, saran dari saya untuk mbak gitu. Kalau lebih kalau kurang jelas bisa ditanyakan, apakah ada yang kurang jelas atau kurang paham. Baik, itu saja kah permasalahannya? Iya mbak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.